Oke. Terus nih, return pada fungsi void. Jadi return pada fungsi void berarti ya kalian mengembalikan pada fungsi void. Nah, sebenarnya kalau fungsi void kan tidak mengembalikan suatu nilai. Tapi bisa juga kalian kok nulis return di dalam void. Nah, itu bisa. Tapi dia tidak mengembalikan nilai, tapi memberhentikan fungsi kalian. Jadi, misalnya, kalau tadi kan kita bikin void. Void apa tadi? Void PH gitu ya. Terus, cout. Anggap aja cout oke aja gini ya. Nah, di sini void PH, cout OKN, itu berarti kan nggak ada return-nya. Kalau terakhirnya mau dikasih return, di sini kasih return, itu boleh, tapi jangan dikasih embel-embel setelahnya, jangan dikasih imbuhan setelahnya. Kalau ini kan ada return sum, ini udah return aja, juga jangan dikasih return 0. Kalau kalian kasih return 0, nanti programnya berhenti secara keseluruhan. Gitu. Jadi kasihnya return doang. Kalau return doang, ya udah dia balik ke fungsi utama. Kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan penulisan return, penulisan fungsi, subprogram, parameter, tipe data. Pokoknya perhatiin semuanya. Terus kita juga tentang fungsi nih. Kita mau belajar namanya passing parameter. Oke. Mungkin ini bisa dibaca dulu ya. Aku mau ambil minum sebentar. Baca bentar ya. 1 menit, 2 menit. Oke, aku lanjutin ya. Jadi setelah itu kita mau belajar namanya passing parameter. Parameter itu tadi kita udah belajar ya. Parameter ada beberapa. Ada parameter satu doang, ada 2, ada 3, ada banyak. Bisa 2 tipenya beda dan sebagainya. Terus sekarang kita belajarnya lebih ke passingnya. Passing itu kan berarti kayak kalian melempar ya. Atau memberikan ke yang lain. Kalau di olahraga passing main basket berarti kalian memberikan ke teman kalian bola basketnya. Sama kayak di sini. Cuman yang diberikan itu, yang dipassing adalah parameter. Jadi yang dipassing itu suatu nilai. Nah, terus passing parameter merupakan aktivitas menyalurkan nilai pada parameter saat memanggil subprogram. Ya, itu yang kayak aku bilang tadi. Umumnya dikenal 2 macam passing parameter. Jadi, passing parameter tuh sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama by value, yang kedua by reference. Nah, by value artinya value itu nilai. Reference itu berarti kayak kalau kalian tahu referensi, itu kan berarti kayak terkutip gitu ya. Terkutip dari siapa? Diambil dari mana kayak gitu. Jadi mainnya itu pakai alamat sebenarnya, mengirimkan alamat. Nah, mungkin di sini aku belum ngajarin alamat. Alamat itu nanti sebenarnya lebih main ke pointer. Nah, pointer ini yang mungkin kalau visualisasinya itu sedikit perlu konsentrasi lah ya. Nggak susah, tapi sedikit perlu konsentrasi. Kalau by value itu yang kita pakai dari tadi. Kalau by reference belum kita contohin. Nah, mungkin kalau ada yang pengen tahu, by reference itu nanti bakal pakai konsep dan, sama kalau pointer itu kan bintang. Dan mungkin itu sedikit spoiler, sedikit trailer dan spoiler gitu kan. Bintang sama dan. Nah, oke. Itu tentang passing parameter. Contoh passingnya itu berarti misalnya adalah yang kayak di sini tadi. Ini kan ada jumlah A, B. Nah, A, B itu dipassing. Parameter ini dipassing ke dalam fungsi jumlah. Itu udah penerapan dari passing parameter. Nah, kebetulan di sini parameternya 2, berarti yang dipassing itu ada 2. Dan kalau kalian lihat, di sini nggak ada simbol dan nggak ada simbol bintang. Di sini juga nggak ada simbol dan nggak ada simbol bintang. Berarti si ini passing parameternya itu namanya passing parameter by value, bukan passing parameter by reference. Terus contoh yang atas tadi, Kak, yang ini void tukar. Wah, berantakan banget nih, nggak bisa dilihat ya. Nah, kalau di sini, coba kalian lihat, dia juga nggak ada bintang, juga nggak ada namanya apa dan, nggak ada simbol dan, nggak ada simbol bintang. Berarti ini juga apa namanya? Ya namanya passing by value juga, bukan passing by reference. Oke, terus menutup materi. Sebenarnya ngapain sih Kak pakai ini? Tadi udah kita bahas ya di atas ya. Ini mungkin list lagi biar kalian tuh tahu fungsinya. Kenapa aku ulangin? Karena subprogram itu penting, fungsi itu penting. Di awal mungkin akan ada sedikit kebingungan,
tapi di akhir akan sangat dibutuhkan. Apalagi ya teman-teman, kalau misalnya kalian nanti kerja, ini contohnya di dunia kerja dulu ya misalnya. Kalian tuh suatu programmer, misalnya kalian kerjanya memang di bagian programming nih. Ini kalian nih, X. Terus kalian kan kerja dalam suatu pekerjaan itu nggak mungkin namanya kerja sendiri. Pasti kalian punya tim. Kayak kalau kalian sekolah itu ada namanya kerja kelompok. Nggak semuanya itu dikerjain individu. Dalam suatu kelompok ada misalnya 4 orang. X ini kalian, atau mungkin sekarang kita ini berlima tadi kan. X ini kalian, 4 itu teman lainnya. Kalau misalnya dibagi subprogram, tadi kan bisa dibagi tuh. Ini buat siapa, ini siapa, ini siapa. Jadi misalnya kalau di Tokopedia gitu ya, kalian mau bikin aplikasi Tokopedia tuh lebih menarik. Dalam aplikasi Tokopedia itu, nggak cuma 1 orang yang bikin aplikasinya, ada banyak. Jadi misalnya kalau di Tokopedia atau e-commerce lainnya, Shopee gitu ya, kan ada fitur, mungkin fitur ini, flash sale. Terus ada juga kayak yang bagian Shopee Pay atau mungkin bagian nge-track kalian habis belanja apa, history ya, atau mungkin kalian bisa lihat apalagi ya yang banyak lah ininya. Nah, hal-hal itu tuh dibagi. Jadi yang bagian ngurus Shopee Pay siapa, bagian yang ngurus flash sale siapa, itu tuh dibagi kotak-kotaknya kayak gitu untuk memudahkan membuat program. Tapi nanti program-program yang dibikin beberapa orang tadi itu tuh digabungkan menjadi satu. Jadi bikin program kecil-kecil, nanti dijadiin satu dalam satu program besar. Itu manfaatnya. Jadi lebih gampang fokus pada suatu tujuan tertentu. Nah, itu lebih masuk ke sini, fokus pada tujuan tertentu. Dia juga meningkatkan daya daur ulang kode. Nah, maksudnya itu apa? Jadi nanti kalau kalian udah sering ngerjain soal, kalian tuh bakal sadar, misalnya kalian butuh suatu fungsi untuk menghitung jarak gitu. Kalian nggak usah sibuk-sibuk membuat codingannya dari awal, tapi kalian cari aja tuh di internet. Nanti ada fungsi pendek gitu. Ini untuk menghitung jarak A ke B. Nanti ada fungsi lagi untuk mencari rata-rata jarak. Nah, dari kedua ini yang kalian temukan di internet, gabungin aja jadi satu. Jadi suatu fungsi baru. Jadi itulah. Jadi kalau misalnya ada 10 fungsi gitu, kalian bisa pakainya tuh nggak 10, tapi bisa aja pakai ini sama ini. Kalian gabungin jadi fungsi baru. Nanti gabungin lagi sama ini. Nah, itu namanya daur ulang kode. Jadi bisa dipakai kembali, reusability kayak gitu. Nah, terus yang kedua, memecah program menjadi beberapa subprogram yang lebih kecil. Ya udah, ini kita udah tahu ya, memang namanya subprogram dibagi ke dalam program-program kecil. Terus, tersusun atas kode yang cenderung pendek. Nah, kalau kalian lihat, kalau kita ngoding int main, terus ada banyak banget, itu kan pasti bisa sampai 100 baris, bisa 200 baris, bisa jutaan gitu. Untuk menghindarinya, pakai subprogram tadi, di mana setiap subprogram itu cenderung bakal lebih pendek, nggak mungkin sepanjang fungsi utamanya, kayak gitu. Oke, ini udah semakin berantakan, kita hapus dulu. Udah tersusun atas kode yang cenderung pendek. Terus ada yang terakhir, lebih mudah dibaca dan ditelusuri. Nah, ini untuk debugging. Untuk debugging, mencari bug-nya, mencari kesalahannya itu ada di mana. Jadi subprogram itu memudahkan. Oke, itu tadi manfaat-manfaatnya. Materinya udah habis nih tentang subprogram. Cukup banyak ya, ada return, parameter, manfaat, fungsi, variabel, pemanggilan, terus cara nulisnya, pendefinisian, jenis. Nah, sampai terakhir, seluruh materi keseluruhan tentang subprogram. Apakah ada yang mau ditanya? Mungkin aku tunggu sekitar 1 menit ya. Barangkali masih ada yang mencerna. Jadi aku tunggu 16.50 atau kalau misalnya 16.50 kecepatan 16.51. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba latihan soal. Oke, aku tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjutin nih. Ayo teman-teman, nggak usah malu-malu buat tanya. Mumpung yang datang juga cuma dikit, jadi ya enak kalian nggak usah takut kenapa-napa. Oke, gimana? Aman ya? Sepertinya aman. Belum ada yang tanya, atau mungkin masih kebingungan juga aku nggak tahu. Nanti kalau masih bingung, baca ulang materinya aja ya, atau mungkin dilihat recordnya, bisa banget. Oke, sekarang aku mau tanya ke kalian nih, kan tadi aku udah minta buat ngerjain yang E. Udah dikerjain belum? Udah bisa belum? Coba chat aku kayak,
belum, atau kalau sudah ya jawab sudah. Biar aku bisa tahu nih, udah apa belum. Yuk, chat aku, udah atau belum. Oke, baru satu nih yang ngechat. Yang lain. Kalau belum nggak apa-apa kok. Bilang aja belum. Nggak bakal dimarahin. Oke, rata-rata belum ya. Oke, aku jelasin aja deh kalau gitu ya. Takutnya kalian masih bingung. Jadi untuk membuat dari besar ke kecil sama kecil ke besar, caranya tuh kayak gini. Ada fungsi namanya to lower, ada fungsi namanya to upper sebenarnya. Tapi kalau jadi ada dua cara ya. Ini aku hapus dulu semuanya. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama pakai fungsi namanya to lower atau to upper. Jadi to upper itu artinya mengkapitalkan. Kalau ini menghuruf kecilkan. Atau kalian bisa pakai konsep cara kedua. Jadi nih cara satu, cara dua itu pakai ASCII code. Nah, kalau pakai to lower sama to upper, atau mungkin kita pakai ASCII code dulu, misalnya, ini berarti ini soal apa ini? Soal judulnya apa ini? Bahasa Dengklek ya. Oke, berarti INT main dulu ya. Ini kita nggak pakai fungsi subprogram tadi, nggak usah. Kita masih pakai penerapan yang gampang dulu. Oke, terus kalau misalnya ASCII code, kalian kan harus tahu nih, ASCII code-nya A sampai Z dan A kecil sampai Z kecil. Nah, waktu itu aku udah sempat bilang kalau perlu kalian udah hafal nih ASCII code-nya. Tapi kalau belum hafal, it's okay. Cari aja asciitable.com. Terus ya lama loadingnya kan. ASCII. Oke, di sini ada ASCII code. Bisa kalian lihat mana ya huruf A kecil. Atau lihat catatan yang dulu. Oh, ini aja deh udah loading ternyata. Ini kalian lihat huruf A itu itu desimalnya 65. Z besar itu 90. Berarti kalian tahu kalau kode ASCII dari A sampai Z itu adalah mulai dari 65 sampai 90 secara berurut. Kalau A kecil sampai Z kecil itu berarti, lihat dari sini, 97 sampai 122. Kayak gini. Oke, kalau dari penerapan ini, kan kalian harus mengubah dari huruf kapital jadi huruf kecil, dan huruf kecil jadi huruf kapital. Nah, caranya adalah berarti kalau misalnya ada di antara huruf besar, itu tambahin aja, kan ASCII code-nya lebih kecil. Kalau misalnya contoh nih, A besar ke A kecil, itu berarti adalah dari 65 ke 97. 65 ke 97 ternyata ditambahkan 32. Oke. Kalau dari A kecil ke A besar itu berarti dari 97 ke 65. Berarti dikurangi 32. Oke. Mungkin buat contoh lain nih, kalau N besar ke N kecil, kita lihat ASCII code N. N itu ternyata 78. Oke. N kecil 110. Kita tulis ya, 78 ke 110. 78 ke 110. Ternyata 78 ke 110 itu juga ditambah 32. Berarti nanti kalau misalnya dari N kecil ke N besar itu adalah dari 110 ke 78. Ini dikurangi 32. Berarti permainannya adalah kalian hanya butuh menjumlahkan 32 atau mengurangkan 32. Kayak gitu. Jadi untuk soal ini, baca dulu lah satu baris. Oke, kita baca dulu satu baris. String S. Oke, kita udah punya variabel S dengan tipe data string. String S, kita C-in dulu. C-in si S. Setelah menginputkan S, kalian sekarang baca setiap karakter. Berarti bisa pakai kayak gini nih. For int I sama dengan 0 sepanjang stringnya. Kita bikin ada namanya intn sama dengan panjangnya s.length. Berarti nanti ini bakal berjalan sepanjang I kurang dari N, I plus plus. Kayak gini. Nah, terus untuk membaca tiap barisnya, pakai penerapan array. Kemarin kita udah tahu kalau string itu kumpulan dari, string itu kumpulan dari karakter. Jadi banyak char itu adalah string yang bentuknya array. Berarti kalau kita tulis gini, if si SI itu berada kurang dari 90, kurang dari sama dengan 90, berarti masuknya ke sini antara A sampai Z. Kenapa kok nggak sampai ditulis kayak gini, Kak? Dan SI-nya itu lebih dari sama dengan 65, karena di constraint
atau di batasan itu udah pasti tahu kalau karakternya itu huruf A sampai Z. Jadi nggak masalah. Kayak gini aja udah cukup. Kalau kurang dari sama dengan 90 berarti dia kapital, harus dikecilkan. Nah, itu bisa kalian, cara mengecilkannya adalah dengan ditambah 32. Berarti SI plus sama dengan 32. Jadi ini awalnya huruf besar jadi huruf kecil. Tapi kalau else, misalnya dia awalnya huruf kecil, berarti ya dikurangin. SI min sama dengan 32. Kalau yang lupa, ini tuh penyingkatan penulisan. Jadi kalau misalnya penulisannya adalah SI sama dengan SI plus 32, itu bisa disingkat menjadi plus sama dengan 32. Ini pun sama, tapi tandanya plusnya jadi min. Oke, dari sini kita udah mengubah huruf besar jadi kecil, kecil jadi besar. Itu salah satu cara. Udah selesai kayak gini, nanti terakhirnya tinggal outin. Out S. Nah, kalau misalnya tadi kan ada dua cara kata kakak. Cara pertama pakai ASCII code, cara pertama pakai to lower to upper, cara kedua pakai ASCII code. Ini kita pakai ASCII code. Nah, kalau mau pakai to lower sama to upper, sebenarnya bisa di sini. Bagian sini di komen, kasih aja langsung SI diganti sama to lower SI. Berarti SI yang baru itu adalah huruf kecilnya dari SI. Kayak gitu. Yang ini di komen juga, jadinya adalah SI. Berarti kalau ini adalah mengkapitalkan, jadinya to upper ya. Fungsinya namanya to upper. Ini udah ada di bits stdc++.h, itu udah ada. Kayak gitu. Ini juga bisa. Jadi boleh pakai kayak gini, boleh pakai kayak gini, itu bebas terserah kalian. Aman ya, soal ini masih oke. Nanti bisa dilihat juga codingannya ada dua opsi, pakai to lower to upper atau pakai ASCII code, senyaman kalian gitu. Oke, nanti boleh coba submit juga. Terus yang terakhir ini yang cukup agak susah nih, gaya penulisan variabel. Nah, gaya penulisan variabel ini menurut kakak agak susah. Kenapa? Karena dia tuh jadi gini, mintanya itu seperti ada dua macam gaya penulisan variabel. Yang pertama camel case, yang kedua snake case. Jadi kalau camel case itu yang nulisnya kayak gini, ada huruf kapitalnya, jadi spasinya nggak ada, kan harusnya super, spasi fin, spasi hebat. Nah, tapi itu V-nya jadi besar, hanya jadi besar. Kalau ini yang pakai underscore, spasinya ganti underscore, itu namanya, apa itu? Namanya snake case, kayak gitu. Caranya gimana? Oke. Mungkin boleh sambil dikira-kira. Berarti gimana? Ini kan ada konsep mengecilkan, ada konsep membesarkan, ada konsep menambah underscore juga. Lalu bagaimana kita mengerjakannya, Kak? Nah, kalian tulis dulu aja, apa sih yang mau kalian kerjain kayak kasarannya. Contohnya tadi tuh ini kan, ini adalah salah satu kasaran, atau ini juga termasuk kasaran. Itu kalian tulis, apa dulu yang pertama, terus apa lagi lanjutannya. Kayak gitu. Ini tuh agak panjang kalau aku bikinnya. Ini aku hapus ya. Yang to lower to upper aku hapus ya, teman-teman. Di sini, kalau aku pertama kali bakal, mungkin ini aku cerita dulu ya. Jadi pertama kali aku bakal input dulu kan. Input si stringnya. Inputnya udah dimasukin, terus aku bakal ngecek ada underscore apa enggak. Kalau misal ada underscore, aku bakal menulis setelah underscore itu aku jadikan huruf besar dan aku hapus underscore-nya, itu bisa. Atau kalian maunya di huruf besarkan dulu, underscore-nya nanti aja terakhir kalau sudah ada yang besar. Jadi biar nggak kehilangan track. Terus nanti kalau buat itu kan untuk snake case. Kalau untuk camel case, berarti kan awalnya besar, hurufnya besar, terus dikasih underscore. Kalau kayak gitu berarti aku harus cari ada di mana huruf besar. Nanti huruf besar itu bakal aku sisipin underscore. Dan huruf besarnya aku jadikan huruf kecil. Kayak gitu. Itu ideku. Kalau ide teman-teman gimana? Ada yang kepikiran nggak? Apakah ada yang kepikiran idenya gimana? Ada yang kepikiran? Ada yang kepikiran? Oke, mungkin aku anggap belum ada yang kepikiran ya. Oke. Jadi aku bantu, pertama itu kalian masukin dulu string S. Nah, terus
di-C-in dulu kan, C-in S. Habis dibaca, ini agak membantu kalian pakai cari panjang si stringnya. INTN sama dengan s.length. Oke, kalau udah, sekarang aku mau bikin suatu string untuk membantu aku. Jadi string underline namanya. String underline. Yang mana isi string underline itu cuman underscore. Ya, string UND doang sih. Terus aku mau bikin looping sekarang. Aku cek nih, selama perjalanan aku membaca string, apakah ada underscore-nya gitu kan. Berarti for INTI sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Kalau misal SI itu sama dengan underline, aku akan mengganti huruf setelah underline menjadi huruf besar. Jadi SI plus 1 akan ku besarkan memakai fungsi to upper aja sekarang. To upper SI plus 1. Terus di sini aku mau menandakan kalau misalnya ternyata kalau dia ada underscore berarti dia kan termasuk snake case ya. Nah, aku mau bikin variabel baru namanya snake, int snake. Int snake-nya aku kasih awal nilainya 0. Tapi kalau dia udah masuk sini, nilai snake-nya itu aku ganti 1. Jadi aku anggap true kalau snake. Jadi di awal sini tuh aku tulisnya false, bukan snake gitu. Nanti kalau nilainya 1, berarti dia ternyata snake gitu, bakal keganti. Tapi kalau bukan gimana? Oke, kalau bukan aku bikin baru lagi aja deh di sini. If snake-nya itu sama dengan 0, berarti dia itu bukan snake gitu ya. Ternyata dia camel, berarti kalian bikin deh for int I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, if SI kurang dari sama dengan 90. Nah, sebenarnya tuh ini bisa digabung jadi satu sih. Nanti kita coba kalau gabung jadi satu ya. Ini kita pisah dulu. If snake sama dengan 0, terus if SI kurang dari sama dengan 90. Nah, 90 ini ASCII code untuk bilangan untuk huruf kapital ya, A besar sampai Z besar. Nah, kayak gini, nilai kan panjangnya itu kalau misalnya nih teman-teman, masukannya ini, keluarnya kan harusnya ini. Nah, kalau dilihat-lihat, panjangnya ini sama panjangnya ini lebih panjang yang ini, yang atas. Berarti kalau misalnya tadi kita di program itu awalnya panjangnya N, nanti itu N-nya kan pasti nambah, berarti N++, tambahin 1, karena kita mau kasih underscore-nya, gitu. Terus kita s.insert, berarti kita mau memasukkan di tempat I, di titik I, yang dimasukkan adalah underline-nya, underscore-nya, gitu. Karena tadi udah bikin variabel string namanya UND, kita taruh aja UND. Terus jangan lupa, setelahnya akan kita lowerkan. To lower SI plus 1. Terus kalau sudah, ini kan kalau snack-nya 0. Berarti udah ya, kalau snack-nya 0 ya udah dikecilkan, berarti udah cukup, udah selesai. Nah, tadi yang ini, itu kan kita cuman underscore. Kita belum menghapus underscore-nya. Sebenarnya bisa kita erase, tapi mungkin di sini aku nggak pakai erase. Di situ erase-ku di bawah sini, bebas. Jadi di sini kita pakai while, kayak pertemuan kemarin yang kita ngerjain soal B atau C, itu tuh ada kita pakai gini, while s.find, bisa dicek ya rekamannya atau mungkin yang udah nulis, find underscore-nya kurang dari panjang N, terus dan si s find underline, berarti si underline itu masih ditemukan lebih dari sama dengan 10, sama dengan 0 maksudku, itu bakal kita hapus s.erase yang kenapa ini ada ini s.find kurang dari s.erase, s.find kita cari underline-nya dulu. Underline sepanjang apa sih yang mau kita hapus? Yang mau kita hapus adalah sepanjang underscore underline itu kan cuma 1 karakter. Berarti 1. Terus udah titik koma. Kayak gitu. Nah, ini dilakukan itu untuk menghapus underscore atau underline-nya. Kalau misalnya dia itu snake case. Terus terakhir, untuk mengeluarkan hasilnya kita pakai cout biasa. Cout apa? Ya cout S itu sendiri. Kayak gini. Oke.
Dari sini program kita udah jadi sebenarnya. Apakah ada yang kurang? Nah, itu boleh coba dijalankan. Oke, mungkin kalau udah ada yang agak pusing lihat codingannya, it's okay. Nanti lama-lama kalian juga bakal kebiasa. Nah, ini perlu dilihat tuh. Ada kesalahan. Nah, ini harusnya bukan 2 petik, tapi 1 petik. Nah, itu perlu diperhatikan. Waktu kita jalanin, ternyata udah benar. Misalnya nih, Mama memanggil aku. Nah, benar waktu ke print, si M besar berubah jadi M kecil, A besar jadi A kecil, terus depannya itu dikasih underscore. Fungsinya kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya, ini kan dari camel, yang atas namanya camel ya, yang bawah namanya snake. Sekarang dari snake ke camel. Kalau dari snake ke camel, berarti contohnya, snake-nya kayak gini. Aku melihat kamu. Jadinya kayak gini, underscore-nya hilang, setelah underscore jadi huruf besar. Itu pakai fungsi to upper. Kalau yang tadi satunya pakainya to lower. Oke, itu untuk soal yang F. Makanya aku bilang agak sedikit rumit, soalnya ya kan agak panjang. Mungkin buat membantu teman-teman pengen bisa lihat sendiri, aku kirim ke chat juga. Tuh, agak berantakan ya, tapi nanti kalau di Kompas insya Allah nggak berantakan. Terus juga kalau misalnya terakhirnya mau dikasih return 0 juga boleh, nggak salah. Kayak gitu. Oke, sampai soal ini. Soal ini udah yang F, berarti soal pendalaman string udah semua ya, udah bisa semua ya. Nanti lain kali kalau ketemu soal string, harusnya teman-teman udah jago semua nih. Gimana ya? Teman-teman aman? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang ditanyain, boleh kasih reaction-nya. Boleh reaction jempol, love, atau apapun deh. Oke, terima kasih Mbak Suara. Oke, tentang pendalaman string udah. Nah, yang kita bahas hari ini nih, akhirnya kita ke materi subprogram. Latihan soal subprogram. Ada berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 soal. Kayak biasanya kita mulai dari yang paling gampang dulu. Yang tukang sulap kayaknya. Nggak tahu ya tukang sulap ini beneran gampang atau enggak. Tapi kita lihat aja. Semoga aja nggak susah. Oke, untuk soal ini. Wah, ini agak panjang ya. Coba kita baca bareng-bareng. Pada suatu hari, Pak Dengklek mengunjungi seorang tukang sulap. Tukang sulap tersebut mempunyai 2 baris masing-masing N buah bola di atas meja. Sebut saja baris pertama adalah A dan baris kedua adalah B. Bola-bola pada setiap baris dinomori 1 sampai N. Masing-masing bola memiliki label bertuliskan sebuah bilangan. Oke, sisanya baca dulu guys. Terus tukang sulap menunjukkan semua bilangan kepada Pak Dengklek. Lalu ia menutup semua dengan gelas. Ia ingin menguji Pak Dengklek. Jadi kayak kalian main tuh loh yang ditutup gelas, ditukar-tukar. Terus bantulah Pak Dengklek untuk menyebutkan kondisi akhir dari kedua baris setelah T pertukaran tersebut dilakukan. Format masukan. Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat N. Baris berikutnya menyatakan banyak bilangan bola-bola. Oke, ini sepertinya agak rumit ternyata. Aku juga belum ngerjain sih. Oke, sekarang aku mau tanya ke teman-teman nih. Ada yang punya ide nggak buat ini? Nah, mungkin dari Baswara, Fatan, Kak Visiden, atau Melati, ada yang pengen ditanyain? Atau mungkin, Kak, kecepetan, Kak, aku masih belum ngikutin, aku masih belum paham materinya. Diulang aja, Kak, materinya dulu, latihan soalnya besok. Itu juga nggak apa-apa. Mending bilang aja sekarang. Oke, gimana dia mau tanyain? Oke, mungkin aku kasih waktu 4 menit dulu buat kalian mikir kira-kira gimana. Biar nggak aku dulu yang mulai. Aku takutnya kalau aku terus yang mulai, kalian nggak bisa kalau nggak dituntun. Jadi coba ya, 4 menit untuk berpikir kira-kira ini diapain. Yuk, 3 menit lagi. Coba ya, dipikir kira-kira gimana nih. Oke, 2 menit lagi ya.
Oke, 1 menit lagi ya, aku tunggu. Oke, udah 17.20. Ada yang udah bisa atau masih bingung nih kira-kira gimana? Oke, siapapun ada yang udah dapet nggak jawabannya? Oke, masih bingung, Kak. Oke, kalau masih bingung, kayak gitu kita bahas aja. Oke, ini ada yang jawab belum juga. Oke, pada belum semua ya ternyata. Kalau gitu kita bahas nih. Jadi pertama kan tadi di sini dia menukar-nukar gitu kan. Nah, kita pakai konsep bikin fungsi tuker-tuker dulu deh. Oh iya, sama aku belum jelasin ya ampun, hampir aja lupa ya. Kalau misalnya kalian bikin suatu fungsi, misalnya tadi ada di atas, itu kan harus ada di atasnya fungsi utama. Sebenarnya bisa kalian bikin di bawah fungsi utama. Caranya tuh gimana? Oke, caranya tuh kayak gini. Misalnya tadi kan kita pakai INTPH gini ya. Misal ini INTPH. Misalnya bla 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 kan kayak gini tadi. Nah, itu bisa aja kita cuma nulisnya gini, INTPH, terus nanti di bawah sini baru ditulis lagi. Nah, tapi ini agak boros ya. Kayak ngapain gitu nulis. Pokoknya intinya waktu kalian mendeklar INTPH, suatu fungsi atau subprogram dalam fungsi utama, itu harus udah ada di atasnya. Jangan sampai di atas itu kosongan kayak gini, terus kalian jalanin ada INTPH di sini. Berarti program kalian nggak akan jalan, error, karena si programmu itu belum tahu PH itu ada di mana, karena sebelumnya nggak ada PH, gitu. Itu aku lupa bilang. Oke, terus tadi soal ya, nanti kita ngerjain dulu, bikin suatu fungsi penukaran sama kita bikin fungsi utamanya dulu. Berarti ini aku maunya pakai variabel global untuk memudahkan. Ada INTN, ada INTT, sama aku mau bikin ada suatu array. Di mana array-nya itu 2 dimensi, yang pertama isinya 2, yang satu isinya 1001. Kenapa kok kayak gitu ya? Mungkin ada yang nanya tuh, kenapa kok kayak gitu? Dari sini tuh ditulis nih, dia tuh sampai 1000, dua-duanya sampai 1000, n-nya sampai 1000, t-nya sampai 1000. Berarti kan 2 kali 1000. Nah, kalau aku bikin dalam fungsi array, itu ya bikinnya 2 kali 1000, berarti 1001 2 kali. Kenapa kok nggak 1000 aja? Jaga-jaga. 1005 biasanya sih aku. Kayak gitu. Oke, terus kita masuk ke int main. Kayaknya ini nggak nutut deh kalau dibahas. Nggak apa-apa, kita bahas sedikit-sedikit dulu ya. Pertama, kita in inputnya dulu. Inputnya itu berarti yang pertama adalah n. Terus kita loopingkan, kita pakai perulangan. Diperulangkan apa? Kan ini dia membaca 2, ada 12 sama 21. Berarti dia dua angka INTI sama dengan 0, 2 kali, berarti I kurang dari 2, I plus plus. Terus di dalamnya itu ada apa isinya? Di dalamnya itu kan kita membaca banyak angkanya tadi kan. Nah, untuk setiap barisnya itu ada sebanyak angkanya tuh n. Berarti for lagi int j sama, ingat ya nggak boleh pakai i lagi, harus pakai selain i. J sama dengan 0. Kebetulan ini j kurang dari n. J plus plus. Udah sampai sini kita baca si angkanya itu dimasukkan ke dalam array yang udah kita buat tadi, thread ini. Berarti ini cin arr yang depan itu isinya i, yang belakang j. Udah dibikin untuk menginput. Terus kita input yang ini sekarang, si 1, berarti cin t. Habis masukin t, kita mau ngapain? Kita looping, membaca sebanyak berapa kali t. Kebetulan t-nya 1, berarti ya bacanya sekali. Di sini ada for, berarti inti sama dengan 0, i kurang dari t, i plus plus. Nah, di sini itu membaca ada karakter, ada A besar, ada B besar. Nah, itu kita bikin lagi aja, char, atau string, atau ya kita pakai char aja deh. Apa string aja ya enaknya, string aja di string S1 gitu. Ada 2 berarti S1 sama S2. Sudah baca 2, terus ada int, kita bikin 2 lagi, X sama Y aja, terus kita masukin cin apa? Pertama adalah S1, kemudian X, kemudian S2, kemudian Y. Terus kita mau dari ini, si stringnya itu diubah ke integer secara paksa. Berarti pakainya adalah int, kita bikin variabel baru. Di sini intp sama dengan S
1 berarti S1 yang pertama, S1 0, itu kurangi A, kayak gini, biar habis. Terus INT, bikin variabel 2, misalnya habisnya P itu key. Ini S2 yang dipakai, S2 indeks pertama, dikurangi variabel dikurangi huruf A besar. Terus jangan lupa untuk mengurangi X-nya sebanyak 1 kali, karena kan indeksnya mulai dari 0 ya. Jadi ini X min-min, Y min-min. Nah, terus kalau udah di sini kita mau melakukan penukaran. Oke, menukarkan apa? Menukarkan suatu array si indeks X sama indeks Y. Berarti kalau misalnya aku di sini tukerin ARRP terus X indeks P dan indeks S dengan array indeks key indeks Y. Nah, berarti di sini kita harus bikin fungsi baru. Oke, ini disimpan dulu ya. Pokoknya kita harus bikin ini fungsi baru. Oke, udah bikin fungsi, nanti ceritanya kita udah bikin. Di bawahnya kita tinggal bikin untuk for keluar. Untuk mengeprint, berarti ya tinggal ini. For ulangin yang ini tadi, ulangin yang atas, tapi bedanya ini kan C-in, berarti ini kita C-out. C-out apa? C-out ARRIJ. Jangan lupa kasih spasi atau n-line. Berarti di bagian sini, if J tidak sama dengan n-1, C-out spasi. Terus nanti di bagian mana berarti ya? Bagian sini bakal C-out n-line. Seperti itu. Nah, nanti di sini nih, kita bikin fungsinya. Nah, karena kalau aku jelasin fungsi sekarang bakal bingung, teman-teman. Aku rasa aku lanjutin minggu depan aja. Jadi biar pokoknya intinya kan udah punya bayangan lah. Oh, ternyata bikin fungsi itu dimasukin di sini. Nah, nanti bikin fungsinya di atas sini. Nah, ini tempat fungsi baru. Tapi bikinnya besok aja karena takutnya semakin tidak konsentrasi gitu kan. Oke, ini PR-nya buat besok kita bikin fungsi baru teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, boleh kasih reaction-nya teman-teman. Oke, udah ada yang ngechat, sudah cukup Kak, boleh dicukupkan. Oke, makasih banyak. Udah ada yang reaction juga nih. Udah semuanya ya berarti. Kalau gitu mungkin kita bahas lagi minggu depan. Itu aja dulu dari aku. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banyak buat teman-teman berempat ini udah datang, udah join, udah ngikutin kelas sampai akhir. Mungkin itu dulu dari aku. Makasih banyak teman-teman. Boleh live.